Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-30 dengan judul pikop Yesus memperingatkan Yudas. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-21 mengatakan bahwa Yesus merasakan akan terharu dalam ayat yang ke-21 ini. Hal ini menggambarkan tentang keprihatinan yang disebabkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh salah seorang murid, yaitu Yudas. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dalam peristiwa lainnya juga Yesus mengungkapkan hal ini. Seperti dikubur Lazarus, Yesus mengungkapkan bagaimana hatinya terharu, dan kedatangan orang-orang Yunani dalam Yohanes pasal 12 ayat 7, dia mengulang kata itu. Dan di dalam bagian yang ketiganya dia juga mengulang kata yang sama, yaitu sangat terharu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan akan pergumulan Yesus di dalam dia menghadapi maut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dia bergumul untuk menjalankan akan proses keselamatan yang akan dikerjakan melalui kayu salib. Nah, ibu bapak saudara, kehadiran Yudas menyebabkan peri yang tajam, kesedihan yang tajam di dalam hati Yesus. Nah, hal ini sebenarnya Yesus bisa di dalam kehidupannya, tetapi dia harus mengizinkan hal ini terjadi supaya karya keselamatan yang dijalankan melalui kayu salib itu bisa terlaksana untuk menebus banyak orang. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kita perlu belajar bagaimana kewaspadaan itu penting bagi kita sebagai orang percaya di dalam kita menghadapi berbagai macam tantangan hidup, di dalam kita menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan, di dalam kita mengikut Tuhan. Banyak hal yang akan menghantui kita, mengintai, bahkan maut pun juga akan mengintai kita. Dan mungkin juga ada pengkhianatan-pengkhianatan di antara orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi kewaspadaan ini penting bagi kita untuk kita boleh menyerahkan hidup kita seutuhnya dipimpin, dituntun oleh Tuhan, supaya kita boleh dapat ditolong oleh Kristus untuk melewati berbagai persoalan-persoalan hidup yang kita alami di dalam kita mengikut Kristus. Dan yang kedua, kita boleh terus berdoa meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan oleh Tuhan di dalam kita melewati setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami di dalam kita mengikut Tuhan. Saya percaya bahwa setiap hidup kita sebagai orang Kristen, ketika kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, maka banyak juga hal-hal yang juga menjadi goncangan iman kita, tantangan dan sebagainya. Tapi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan persekutuan kita, saya percaya bahwa setiap persoalan-persoalan itu akan mampu kita alami. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk kita boleh merenungkan akan proses yang dialami oleh Yesus sebelum dia masuk di dalam kematiannya, dan dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Biarlah boleh menolong kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang tetap setia kepada iman kepada Kristus. Amin.